Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidu fil hukmi wat takdir, al-mutafarridu fil khalqi wat tadbir, al-munazzahu fi kamali dhatihi anit tamsil wat taswir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang masalah sifat Allah, mulai dari sifat zat yang wajib bagi Allah, kemudian sifat yang selanjutnya adalah tentang sifat fi'il atau sifat af'al yang berupa tindakan Allah. Selanjutnya adalah pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sifat yang disebutkan oleh para ulama dengan istilahkan sifat khabariyah atau sifat sam'iyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita wajib meyakini secara mendasar sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, kemudian tidak ada penyerupaan antara Allah dengan makhluknya dari segala sisi, dari segala bayangan apapun yang bisa kita pikirkan. Tidak ada penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Selanjutnya kita meyakini sebagaimana pernah kita jelaskan bahawa sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak terhitung jumlahnya, kecuali kita hanya mengetahui yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan Allah tidak terbatas. Oleh sebab itu sifat Allah juga tidak terbatas. Pada sifat yang telah disebutkan oleh para ulama, sifat zat Allah yang bisa diketahui dengan akal, bisa diketahui dengan syarak juga sesuai dengan ayat-ayat yang telah ada. Maka menjadi pertanyaan, kenapa tidak disebutkan oleh sebahagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak dikenal banyak orang ada sifat-sifat lain daripada sifat Allah seperti tertera di dalam Al-Quran? Bukankah kita membaca juga di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, misalkan adalah yadullah fawqa aydihim, kemudian bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, kemudian Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kemudian waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ayat-ayat yang semisal dengannya. Tidakkah ayat-ayat yang seperti ini menunjukkan kepada sifat Allah? Ada sifat yadun, ya, kemudian ada sifat wajhun misalkan, ya, kemudian juga ada sifat istawa, ya, dan yang lain. Kenapa ini tidak disebutkan bagian daripada sifat-sifat Allah yang termasuk dari sifat-sifat zat Allah misalkan? Kenapa tidak dibahas? Kenapa hanya dikatakan hanya 20 saja sifat zat Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita melihat para ulama Ahlus Sunnah, ya, memegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, di antaranya adalah Imam Saifuddin Al-Amidi, beliau menyebutkan dalam kitab Abkarul Afkar beliau bahawa sesungguhnya boleh saja Allah memiliki sifat lain, ya, lebih daripada apa yang telah kita uraikan, ya. Jadi tidak dibatas sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi untuk menyatakan bahawa itu pasti sifat Allah, itu perlu kepada dalil daripada syarak, perlu dalil kepada hadis Nabi, perlu dalil kepada Al-Quran secara tegas yang menyatakan itu adalah sebagai sifat Allah. Cuma beliau menyatakan lagi bahawa min a'immatina man zada ala hadha man asbata lahu sifat zaidah ala dhalika wa jazama biya mislu al-wajhu wal ainain wal yadain, ya. Kita dapatkan misalkan Imam Saifuddin Al-Amidi mengatakan bahawa wa min a'immatina, di antara imam-imam kita, daripada imam-imam kita, jadi daripada imam-imam Ahlus Sunnah, ada yang menyatakan bahawa sifat Allah, sifat zat Allah itu juga adalah ada yang lain selain dari apa yang biasa kita tahu, yaitu termasuk adalah sifat al-wajhu wal ainain wal yadain misalkan. Jadi Imam Al-Amidi juga menyebutkan ada di antara ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan itu adalah sebagai sifat-sifatnya. Nah,
Begitu juga kita dapatkan keterangan daripada Imam As-Sanusi dalam Aqidatul Wusta. Beliau menyatakan bahawa tentang permasalahan istiwa wal yad wal wajhu, ini adalah apakah termasuk sebagai asma bagi sifat-sifat Allah lebih daripada sifat-sifat yang sudah disebutkan yang biasa kita tahu atau tidak. Ini ada 3 pendapat, kata beliau. Yang pertama yang menyatakan ini adalah sebagai sifat Allah juga adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Begitu kemudian sedangkan madhab daripada Imam Al-Haramain dan misalkan Imam Ar-Razi tidak menyatakan ini sebagai sifat misalkan, tapi ayat ini adalah ditakwilkan kepada sifat yang lain. Nah, kemudian pendapat yang ketiga sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sanusi adalah bahawa itu ditafwidkan tentang masalah ayat-ayat tersebut tidak dinyatakan sebagai sifat, tetapi ditafwidkan bahawa Allah lah yang mengetahui tentang masalah makna daripada ayat-ayat tersebut. Itu adalah manhaj tafwid. Jadi Imam As-Sanusi dalam kitab Aqidatul Wusta, beliau menyebutkan bahawa tentang masalah ayat-ayat yang dijadikan untuk menyatakan itu sebagai sifat Allah seperti yadun, wajhun, ya, kemudian juga dengan istawa, ini semua adalah ada 3 pendapat. Yang pertama untuk menyatakan itu adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala, itu pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian ya, itu tidak dianggap sebagai sifat, tetapi ayat tersebut ditakwilkan kepada sifat yang lain seperti kudrah, al-wujud, al-basar, ya, menunjukkan kepada sifat juga tetapi ditakwilkan. Kemudian pendapat yang ketiga dalam hal ini adalah pendapat para salaf dulu, iaitu maknanya ditafwidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, diimani ayat-ayat ini tapi maknanya dipulangkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka adalah sangat tidak bagus ataupun tidak tepat apabila kalau seandainya kita menganggap bahawa kalau orang-orang yang tidak menyatakan al-wajhu wal yadu sebagai sifat itu adalah bukan ahlu sunnah. Kita lihat Imam Sanusi, Imam Al-Amidi juga menyebutkan wa min a'immatina, daripada imam-imam kita juga ada yang menyatakan itu adalah sebagai sifat, ya, sebagai sifat. Tapi ini kita dapatkan adalah terjadi perbedaan pendapat tentang masalah kedudukan ayat ini, apakah langsung menunjukkan kepada nama sifat tersebut ataupun tidak. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa kalau demikian kita tahu kenapa ayat-ayat ini, ya, ataupun sifat ini jarang ditulis, jarang disebutkan, jarang dipelajari langsung sebagai sifat-sifat Allah. Jadi misalkan ditambahkan sifat-sifat Allah, misalkan yang disebutkan ada 20 atau 13, ditambahkan dengan tambahkan sifat wajhun, tambahkan sifat yadain, tambahkan sifat ain. Jadi kenapa enggak disebutkan seperti itu? Tidak diajarkan seperti itu sebagaimana disebutkan sifat-sifat yang 20 atau yang 13, karena ada perbedaan pendapat para ulama, ya. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang kedudukan ayat-ayat ini yang untuk menunjukkan kepada pasti sifat zat Allah atau tidak. Sedangkan sifat yang disebutkan 20 tersebut atau yang 13 itu sepakat. Siapapun tidak ada yang menyatakan itu bukan sifat Allah. Itu sepakat semuanya. Secara akal, logika juga pasti itu menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat yang 20 atau yang 13. Adapun sifat ini ada perbedaan pendapat. Kalau berpulang kepada mazhab salafus saleh, maka ini maknanya daripada ayat-ayat seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, diimani ayat tersebut tapi maknanya ditafwidkan, dipulangkan, Allah lebih tahu maknanya. Ini perlu untuk kita pahami, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini adalah pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami sifat Allah melalui ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Selanjutnya, Imam Al-Asy'ari ketika beliau juga menyatakan itu adalah bagian daripada sifat zat Allah Subhanahu wa taala, sifat ini dipahami, makna-makna wajhun, yadun itu dipahami sebagai sifat. Ini perlu menjadi catatan kita, dipahami sebagai sifat. Sedangkan
asli makna secara bahasa zahir daripada makna ayat-ayat dan sifat ini, itu adalah punya makna jarihah, punya makna keanggotaan ataupun bagian daripada tubuh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu ketika Imam Al-Asy'ari menyatakan ini adalah merupakan sifat, dengan demikian menunjukkan bahawa makna yad, al-wajh wal yadain tersebut sudah keluar daripada makna zahir bahasa, karena secara kebahasaan ini tidak termasuk pada makna sifat. Ya, tidaklah yad dalam bahasa itu menunjukkan kepada sifat, tapi Imam Al-Asy'ari menyatakan ini adalah sebagai sifat. Maka ini perlu untuk menjadi catatan kita dalam memahami makna sifat menurut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terhadap ayat-ayat yang menyatakan yadun, wajhun, ya, dan juga ain misalkan. Nah, ini adalah perlu untuk diketahui. Selanjutnya dikatakan sifat-sifat yang menjadi perbincangan para ulama ini dikatakan dengan sifat khabariyah. Kenapa? Atau sifat sam'iyah, bahwa sifat-sifat ini hanya bisa kita ketahui dengan adanya ayat-ayat Al-Quran menjelaskan. Kalau seandainya tidak ada ayat Al-Quran menyatakan seperti ini, maka tidak berani secara logika kita untuk menyatakan itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sifat yang sebelumnya, yaitu sifat 20 atau yang 13, secara logika kadang juga bisa untuk diketahui. Itu dia maknanya dan perbedaannya. Mudah-mudahan sedikit ini memberi pencerahan kepada kita bahawa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan Al-Quran dan ayat dan hadis sungguh sempurna dan banyak sekali, tidak bisa terhitung. Cuma yang wajib kita imani adalah yang tertera di dalam Al-Quran yang sepakat para ulama dalam permasalahan ini. Sedangkan yang beda pendapat para ulama dalam permasalahan ini, maka permasalahannya adalah melebar dan tidak untuk orang-orang yang baru pertama belajar ilmu akidah, tidak langsung diajarkan sifat-sifat yang menjadi beda pendapat para ulama dalam hal ini. Itulah mudah-mudahan menjadi catatan dan menjadi pencerahan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.